Shalom. Lagi shalom. Apa kabar? Berharap Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan hari ini. Mari kita dapati pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Tapi untuk pembacaan awal kita baca ayatnya yang ke-20 dan 21. Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Alkitab berkata seperti begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Silakan duduk kembali. Saya bacakan bagi kita sekali lagi. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saya beri judul khotbah sore hari ini atau tema sore hari ini, berlomba untuk menjadi terdepan. Bapak Ibu saudara-saudara, cerita tadi ditulis Matius ketika itu seorang ibu yang disebut istri dari Zebedeus bersama kedua anaknya. Kalau saudara baca dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, maka didapati kedua anaknya ini adalah Yohanes dan Yakobus. Jadi anak-anak Zebedeus ini bersama mamanya datang kepada Yesus. Entah waktunya kapan, sore, pagi, siang atau malam, tidak ditahu. Tapi yang jelasnya mereka datang kepada Yesus dan ibunya memohon kepada Yohanes, memohon kepada Yesus agar supaya kelak nanti dalam kerajaan sorga dua anaknya itu, yakni Yohanes dan Yakobus, dipercayakan di sebelah kiri satu dan di sebelah kanan satu. Kalau saudara baca seterusnya, maka Yesus bilang, kamu tidak dapat meminum cawanku. Tapi mereka bilang, kami dapat. Dan selanjutnya Yesus bilang, memang kamu dapat minumnya, tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, duduk di sebelah kiri atau kanan, itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Bapa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, karena dua orang, maka masih ada 10 murid lainnya, Petrus dan yang lainnya. Murid-murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ada 3. Pertama, Yohanes dan Yakobus yang tertulis saat ini, dan tambah 1, Petrus. Mereka ini kemana-mana selalu sama-sama. Dan ketika Yesus sendiri dalam pelayanannya pengen supaya dia naik ke bukit untuk berdoa, dia panggil 3 orang ini. Maka mereka disebut murid-murid utama. 9 murid lainnya tambah dengan Petrus, 10 itu tidak ada di situ. Dan ketika mereka mendengar perbincangan itu, mereka emosi. Bisanya itu kau mau jadi yang terdahulu atau kau mau jadi yang terdepan di situ? Masa kami di mana? Kalau satu di kiri, satu di kanan, kami di mana? Seperti begitulah kira-kira percakapan mereka. Maka mereka emosi, mereka marah. Setelah mereka marah, Yesus lihat percakapan mereka dan muncullah ayatnya yang ke-26 sampai 28. Ternyata persaingan untuk menjadi yang terdahulu ini atau terdepan ini sering kali terjadi. Bahkan di kalangan murid-murid sekalipun itu terjadi.
Saat ini di dunia nyata banyak sekali persaingan-persaingan yang dilakukan. Terkadang untuk mencapai sesuatu yang terdahulu atau terdepan, maka niat-niat jahat pun juga dilakukan. Barusan dalam sebuah perjalanan, katanya bercerita tentang calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon-calon wali kota ke depan. Langsung ada yang bilang, satu itu dia bilang 750 per kepala. Saya bilang begini, kalau 750 saya pergi juga. Kenapa? Kalau 750 kita bisa traktir banyak orang. Apalagi kalau cuma es kelapa ji, atau mie 7.000, pasti banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa? Karena mereka mau berusaha untuk terdepan. Mereka berusaha agar supaya mereka dikenal. Dan terkadang banyak hal yang dilakukan supaya bisa menjadi terdepan. Kalau saudara baca tentang kisah-kisah raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda setelah Salomo, maka seringkali biar saudara kakak adik, apalagi kalau beda mama. Kalau yang satu jadi raja dan tidak disuka, ditikam dari belakang, dibunuh. Dengan tujuan, kalau dibunuh, maka ini naik, saya naik jadi raja. Itu terjadi. Kenapa? Karena bersaing untuk menjadi yang terdepan. Bersaing menjadi orang yang terdahulu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam pelayanan, bahkan kita pun juga mengalami persaingan yang sama. Seperti Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman nantinya yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu, sementara yang terdahulu bisa jadi menjadi yang terkemudian. Ini sebuah perlombaan. Maka wajiblah kita pun juga mengikuti cara ini, tapi cara Alkitab, supaya kita tetap menjadi orang yang terdahulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara pertama agar supaya kita menjadi orang-orang terdahulu, orang-orang terdepan, orang-orang yang dianggap nantinya di sisi kanan atau di sisi kiri Allah adalah yang pertama, ayatnya yang ke-21, ayat yang ke-22. Jawab Yesus, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Poin pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, supaya saudara dan saya tetap atau menjadi orang yang terdepan, adalah minum cawan Tuhan. Saya coba cari tahu, minum cawan Tuhan ini apa sih? Saya dapati bahwa minum cawan Tuhan sama dengan merasakan, mengalami, dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi, merasakan, mengalami, dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan ke bumi? Ketika dia datang, mulai pertamanya dia berkorban. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang duduk di atas takhta Allah. Saya coba lihat-lihat takhta. Wow, ternyata takhta itu bukan sesuatu. Takhta itu adalah sebuah kursi atau tempat duduknya raja, tempat duduknya orang-orang utama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya pernah baca sebuah buku tentang membangun takhta Allah. Membangun takhta Allah dalam gereja sama dengan kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Nah, kalau tim plan altar dan kita sama-sama ketika datang gereja untuk membangun takhta dan Tuhan bertakhta di atasnya, maka wajiblah kita mempersiapkan pujian kita sebaik mungkin. Beri yang terbaik. Dan ketika takhta itu jadi,
Tuhan turun atasnya dan memberkati umatnya. Lepas dari itu, dia adalah raja di sorga, tetapi dia turun. Kalau saudara baca Filipi, dia turun dari tahtanya jadi sama dengan manusia. Tetapi setelah jadi sama dengan manusia, dia turun lebih rendah lagi untuk menjadi hamba. Ini sebuah pengorbanan. Saudara sudah berkorban sedemikian rupa, tidak dihargai. Yesus tidak disukai. Coba bayangkan, dia sudah berbuat baik, buat mujizat. Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang gila sembuh, orang sakit apapun juga disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi pada satu ketika dia setelah menyembuhkan orang sakit, yang lain bilang, dia pakai kuasa setan gitu. Tidak disukai. Sering kali ini kita alami. Kita sudah berbuat baik, baik sekali malah. Tetapi kita tidak dianggap. Tetapi kita tidak disukai. Malah diceritain, mana cari muka gitu. Baik sekali tuh anak. Nah cari muka gitu. Di depanmu gitu dia begitu, di belakangnya kurang ajar. Padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Berusaha berbuat baik tetapi tidak disukai. Inilah yang dialami oleh Yesus. Yesus datang ke orang Israel, tapi orang Israel tidak menerima dia. Malah dia disalib, dia difitnah, dia dihina. Ini juga yang harus kita alami. Kalau mau supaya kita menjadi orang yang terdahulu, maka otomatis ketika kita mengalami itu, jangan sampai kita juga membalasnya dengan kejahatan. Tetapi mari ketika kita mengalami hal-hal seperti begitu, terus melakukan hal baik. Amin. Terus melakukan hal baik. Beberapa waktu ini saya mendengar ada beberapa cerita tentang orang-orang mereka yang sudah meninggal duluan. Wow, itu ibu luar biasa sekali. Dimanapun dia pergi dan berada, dia selalu menyentuh, dia menyapa dengan sentuhan. Dia tanya kabar, dia cerita yang baik, dia menasehati. Tapi beberapa waktu lalu, Pendeta Rahmat dalam sebuah cerita, dia bilang di Adeli banyak yang mati ditikam. Ada beberapa yang mati ditikam. Cek per cek, orang cerita, bagus itu kalau dia mati. Bagus itu kalau dia mati. Kenapa? Jahat. Dua hal ini coba saya sampaikan bagi saudara. Kalau seandainya kita selesai, apa cerita tentang kita? Apakah orang cerita baik tentang kita? Atau orang bilang syukur dia mati, bagus dia mati, karena penjahat, karena kurang ajar, karena nakal. Tetapi ketika kita sudah berbuat baik dan orang tidak suka dengan kita, itu yang dialami oleh Yesus. Jangan balas kejahatan, tetapi balas terus dengan kebaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dibilang minum cawan Tuhan. Merasakan, mengalami dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia sudah mengasihi sedemikian rupa, tetapi toh orang tidak suka. Kalau saudara hari ini mengasihi orang dan orang tidak suka, anggaplah itu sebuah kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena Yesus pun juga melakukan hal itu. Yesus pun juga mengalami hal itu. Dan pada akhirnya Yohanes dan Yakobus bilang, kami dapat meminumnya. Akhirnya Yohanes pun juga mengalami hal yang sama seperti Yesus. Dia mati karena pelayanan. Dia mati karena jiwa-jiwa. Yakobus disebut lutut unta. Kenapa? Karena di bagian lututnya itu seringkali dia berdoa. Setiap saat dia pasti berdoa dan doanya merata dan menyebabkan kakinya itu tambah tebal.
maka dibilang lutut unta. Dan pada akhirnya mereka mati dalam pelayanan. Saya tidak bawa saudara sampai ke sana, tapi yang saya ingin sampaikan hari ini, teruslah berkorban, teruslah mengasihi, teruslah melakukan hal-hal yang baik, walaupun kita ditolak, walaupun kita tidak dihargai, karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan inilah yang saya sebut, firman Tuhan sebut sebagai minum cawan Tuhan. Yang kedua, yang ingin saya bagikan bagi saudara dari ayatnya, bagaimana supaya kita tetap menjadi yang terdahulu atau terdepan, maka baca ayat yang ke-26, 27 dan 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Poin yang kedua, supaya kita menjadi yang terdahulu menurut bacaan kita hari ini, yang pertama minum cawan Tuhan, yakni merasakan, mengalami, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kalau kita mau menjadi yang terdahulu dari bacaan ini, yang saya dapati, yang saya coba angkat sebagai renungan adalah belajar melayani. Melayani itu sama dengan belajar memberi yang terbaik. Banyak orang melayani seperti begini, seperti disebut pelayan, main gitar bass, main drum, main keyboard, singers PL, menari rebana, tapi bukan melayani. Kenapa? Karena melayani yang dimaksud adalah memberi sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara datang ke gereja, tepuk tangan. Saya berharap saudara tepuk tangan tidak salah-salah, tapi tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika saudara menyanyi, nyanyikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Angkat tangan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, sama saja kita membuat takhta Tuhan tetapi hanya 3 kakinya. Dia tidak mau duduk di atasnya. Tapi ketika kita memberi dengan hati kepada Tuhan, maka otomatis jadinya sempurna di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertakhta di atasnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu hari Sabtu kemarin dalam doa puasa, ketika sebelum berbuka puasa di pastori, kami doa bersama dan saya pimpin doa. Saya belajar tentang konsep seorang hamba atau konsep hamba dalam Alkitab. Konsep hamba dalam Alkitab, kalau saudara belajar dunia teologi, maka didapati ada 5 kata Yunani yang diterjemahkan sebagai hamba. 5 kata Yunani yang diterjemahkan sebagai hamba. Yang pertama doulos, ada diakonos, superetes, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kata diakonos itu terbagi menjadi 3 bagian. Hamba pertama, hamba yang pertama itu tugasnya hanya di pintu gerbang. Tugasnya mencuci kaki tamu-tamu yang akan masuk ke rumah. Sekarang tidak, bukan cuci kaki. Saudara datang ke gereja wajib cuci tangan, walaupun tidak dikasih makan. Karena biasanya kalau dulu cuci tangan nih, mau kita makan. Sekarang tidak, cuci tangan masuk gereja. Beda dengan mereka dulu. Mereka cuci kaki dulu baru masuk rumah. Itu satu, hamba yang pertama yang disebut doulos. Yang kedua, itu hamba yang menguasai dapur. Dia yang menyediakan konsumsi. Hanya itu saja. Dan yang ketiga, hamba yang menguasai seluruh rumah.
semua. Sampai di kamar pimpinannya pun juga dia kuasai. Sampai di keuangannya dia kuasai. Tetapi ada satu kata yang ditulis atau diterjemahkan sebagai hamba, yakni oiketes. Oiketes ini artinya seorang hamba yang melayani, menguasai seluruh rumah dan melakukannya dengan tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kalau cuma dolos itu belum apa-apa. Tetapi kalau oiketes itu dia melayani dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak teman-teman pelayan, saya ajak jemaat, mari ketika engkau datang ke dalam bait Allah, engkau datang untuk melayani Tuhan. Ketika engkau datang untuk melayani Tuhan, maka jangan kasih setengah-setengah, lakukan dengan sepenuh hati dan dengan tanggung jawab full buat Tuhan. Karena yang saudara dan saya lakukan bukan untuk saya, tapi yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Saya pun juga akan terus belajar. Saya mau berkhotbah selalu memberi yang terbaik. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya Tuhan memberi saya hikmat. Dan ketika saya berkhotbah, orang mengerti apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya tidak mau memberi setengah-setengah, baik banyak orang atau sedikit orang. Saya selalu suka dan belajar memberi yang terbaik. Jemaat, sekali lagi, kalau mau tepuk tangan yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kalau mau menyembah yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kalau mau angkat tangan yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kalau mau nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Teman-teman pelayan, kalau engkau main musik atau engkau nyanyi, lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Alkitab berkata dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 23 berkata seperti begini. Kolose pasal 3 ayat 23. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulangi. Tidak siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian ini ditulis bukan untuk orang-orang dalam gereja saja, tetapi lebih utama itu dalam rumah tangga. Karena ayat ini ada dalam perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Artinya, kalau kita mau melakukan yang terbaik, jangan hanya di gereja, tetapi mulai dari rumah tanggamu. Amin. Sekali lagi, mau melakukan yang terbaik, jangan cuma di gereja dan jangan hanya di gereja, tetapi mulai dari rumah tanggamu. Istri melayani suami, layani seperti untuk Tuhan. Buat kopi untuk suami, seperti lakukan untuk Tuhan. Suami cari uang untuk keluarga, lakukan seperti untuk Tuhan. Anak-anak, lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Banyak orang dalam rumah tangganya tambur, tapi di luar sana loyalnya minta ampun. Kalau untuk keluarganya, untuk orang lain, beda deh. Orang itu hebat itu. Saya sampai hari ini terus berusaha melakukan yang terbaik untuk istri saya, untuk anak saya, dan keluarga saya. Kenapa? Karena di sini letaknya kita dilihat. Jangan sampai di gereja kita seperti orang suci. Di mana-mana kita seperti orang loyal, padahal dalam rumah tangga para perakan. Dimulai dari rumah tanggamu.
Anak seperti kepada orang tua. Di luar sana dia hormat orang, hormat. Suaminya orang dihormati, istrinya orang dia hargai. Padahal dalam rumah tangga parah. Jadi memberi yang terbaik ini, sekali lagi, wajib untuk Tuhan. Tapi dimulai dari rumah tanggamu. Kalau rumah tanggamu diberkati dan melakukan yang terbaik, sekali lagi, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Ini bagiannya bagi kita hari ini. Jadi kalau mau menjadi orang yang terdahulu, wajib hukumnya selalu belajar untuk melayani. Saya baca sebuah cerita seorang anak kecil. Dia ingin membantu bapaknya cuci mobil. Karena dia lihat di belakang kalau cuci belanga itu pakai kawat-kawat supaya cepat bersih, maka dia ambil kawat-kawat ini, dia taruh sabun dan dia cuci mobil bapaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi goresan-goresan. Setelah itu dia pergi kasih bangun bapaknya yang sementara tidur dan bilang, "Pak, saya sudah bantu bapak untuk cuci mobilnya bapak." Bapaknya datang, mana? Dia tarik tangan bapaknya, dia lihat mana, ternyata sudah tergores semua. Apa yang dilakukan bapak yang baik? Bapak yang baik pasti dia peluk anaknya. Dia bilang, "Makasih nak, kau sudah berusaha bantu bapak walaupun salah." Tapi kalau bapak yang lebih mengutamakan mobilnya, lebih mengutamakan hartanya, dia ambil balo-balo, dia pukul pantatnya. Kalau syukur kalau pantatnya, kalau dia maki-maki nih, dia pukul kepalanya, benjol-benjol. Tapi kalau bapak yang baik, dia akan berusaha, dia bilang peluk anaknya, "Makasih nak, kau sudah belajar membantu saya." Apa artinya ini? Dalam hal berusaha menyenangkan hati Tuhan, dalam hal berusaha melayani Tuhan, walaupun terkadang salah, belum pas, belum sesuai, tetapi ketika kita sudah berusaha dengan baik, Tuhan menghargai itu. Dan ketika kita berusaha melakukan sesuatu, Alkitab bilang kita melakukan itu sama dengan kita menabur. Dan ketika kita menabur, apa yang kau tabur itu yang engkau tuai. Amin. Dua hal saya sudah bagikan bagi saudara supaya kita menjadi orang yang terdahulu. Yang pertama, minum cawan Tuhan. Minum cawan Tuhan ini sama dengan mengalami, merasakan dan melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan alami dan Tuhan rasakan. Dan yang kedua, belajar untuk melayani. Melayani dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Beri yang terbaik untuk istri, beri yang terbaik untuk anak-anak, beri yang terbaik untuk orang tua, beri yang terbaik untuk suami. Maka pastinya ketika kita belajar memberi dari dalam rumah tangga kita, otomatis di gereja pasti kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini saja yang dapat saya sampaikan bagi saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara.